Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atinopi Nurjana dengan nomor induk mahasiswa 202106211128. Pertemuan ketujuh, pengembangan media berbasis mikroskop Office. Kali ini kita akan membahas tentang kompetisi dasar 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Tujuan perkuliahan atau pembelajaran yaitu melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik yang berjudul Siklus Air dan Dampak bagi Kehidupan. 1. Siklus air. Apa sih yang dimaksud dengan siklus air? Air adalah salah satu bagian terpenting kehidupan di bumi. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Air di bumi tersebar dalam berbagai wujud di lautan, daratan, sungai, udara, salju, dan lainnya. Jumlah volume air di bumi ini selalu tetap tidak bertambah dan tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya siklus air atau daur hidrologi, sering juga dipakai istilah water cycle. Bagaimana sih tahapan hidrologi berlangsung? Nah, saya jelaskan dari mulai urutan ke-1. 1. Air laut atau air yang ada di darat menguap. Uap air tersebut kemudian naik ke langit, berkumpul di udara untuk kemudian terjadi proses kondensasi menjadi gumpalan awan. Yang kedua, awan. Awan-awan yang terkumpul di langit kemudian mencair sehingga menimbulkan bintik-bintik hujan yang turun ke permukaan bumi. Yang ketiga, sebagian air ada yang langsung mengalir melalui sungai menuju laut, ada yang terserap ke dalam perut bumi, dan ada pula yang menggumpal menjadi es. 4. Cadangan air yang ada di permukaan bumi tersebut kemudian menguap lagi menjadi awan, kemudian menggumpal dan kembali turun ke permukaan bumi menjadi air hujan. 1. Siklus air. Apa sih yang dimaksud dengan siklus air? Air adalah salah satu bagian terpenting kehidupan di bumi. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Air di bumi tersebar dalam berbagai wujud di lautan, daratan, sungai, udara, salju, dan lainnya. Jumlah volume air di bumi ini selalu tetap tidak bertambah dan tidak berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya siklus air atau daur hidrologi, sering juga dipakai istilah water cycle. Bagaimana sih tahapan hidrologi berlangsung? Nah, saya jelaskan dari mulai urutan ke-1. 1. Air laut atau air yang ada di darat menguap. Uap air tersebut kemudian naik ke langit, berkumpul di udara untuk kemudian terjadi proses kondensasi menjadi gumpalan awan. Yang kedua, awan. Awan-awan yang terkumpul di langit kemudian mencair sehingga menimbulkan bintik-bintik hujan yang turun ke permukaan bumi. Yang ketiga, sebagian air ada yang langsung mengalir melalui sungai menuju laut, ada yang terserap ke dalam perut bumi, dan ada pula yang menggumpal menjadi es. 4. Cadangan air yang ada di permukaan bumi tersebut kemudian menguap lagi menjadi awan, kemudian menggumpal dan kembali turun ke permukaan bumi menjadi air hujan.
Jenis-jenis siklus air. Yang pertama, siklus air pendek. Siklus air pendek ini adalah mengalami evaporasi atau penguapan. Evaporasi adalah proses penguapan air dari laut, danau, sungai, atau permukaan air lain yang ada di bumi. Kemudian, uap air tadi mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Kondensasi adalah berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air, sehingga akhirnya terbentuk menjadi awan. Setelah menjadi awan, pada akhirnya terjadi presipitasi. Presipitasi itu dikenal sebagai hujan. Yang kedua, siklus air sedang. Siklus air sedang, hujan tidak terjadi di laut, tetapi terjadi di darat. Air mengalami evaporasi, terkondensasi menjadi awan, dan akhirnya turun hujan. Bedanya dengan siklus air pendek, hujannya turun di darat. Jadi ketika sudah mengalami kondensasi, awan bisa juga mengalami adveksi. Adveksi adalah bergeraknya awan menuju tempat lain karena bantuan angin. Karena adanya adveksi, awan bisa menurunkan hujan di darat, sehingga timbulnya runoff atau infiltrasi. Runoff adalah bergerak air di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Infiltrasi adalah meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Apabila airnya meresap ke dalam tanah, yang nantinya air akan tetap mengalir ke laut, tapi prosesnya lebih lama. Yang ketiga, siklus air panjang. Awalnya sama, air mengalami evaporasi dan kondensasi, tetapi hujannya jenis hujan es. Ini karena awan yang ada di atmosfer bergerak ke tempat yang relatif lebih dingin, atau kondisi suhu udara di atmosfer saat ini sedang rendah. Nanti setelah musim semi, salju atau es akan mencair mengalir di permukaan bumi dan sampai ke permukaan laut. Dalam siklus panjang ini bisa menjumpai proses sublimasi. Sublimasi yaitu adalah berubahnya wujud padat menjadi gas. Dalam hal ini adalah es yang menguap kembali menjadi uap air. Jadi uap air yang ada di atmosfer bukan hanya dari air saja, bisa juga air yang versinya padat, yaitu yang berbentuk es. Tahapan siklus air. Yang pertama, evaporasi, yaitu proses penguapan air dari lautan atau perairan darat yang disebut sungai atau danau. Ada juga evaporasi adalah salah satu tahapan siklus hidrologi yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Penguapan atau evaporasi adalah bagian esensial dari siklus air. Uap air di udara akan berkumpul menjadi awan. Karena berpengaruh suhu, partikel uap air yang berukuran kecil dapat bergabung atau berkondensasi menjadi butiran air dan turun hujan. Yang kedua, kondensasi. Proses perubahan uap air menuju awan. Atau kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair, atau kita kenal dengan istilah pengembunan, yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Yang ketiga, presipitasi. Presipitasi proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam berbagai wujud, yaitu hujan, salju, atau es. Ada juga
bahasan presipitasi merupakan produk dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Air akan turun dalam bentuk salju ketika suhu berada di bawah titik beku 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Karena rendahnya suhu ketika musim dingin, uap air di atmosfer akan terkondensasi menjadi es yang padat tanpa melalui tahap cair. Kristal es yang terbentuk akan menyerap dan membekukan uap air tambahan dari udara di sekitarnya menjadi kristal salju yang kemudian jatuh ke bumi. Yang keempat, infiltrasi, yaitu proses perserapan air oleh pori-pori tanah. Akibat proses ini, air hujan dapat tersimpan menjadi air tanah. Air tanah ini secara lambat akan mengalir kembali ke dasaran laut. 2. Dampak bagi peristiwa di bumi. Dampak pada peristiwa di bumi dapat menyebabkan banjir bila volume terlalu besar dan longsor bila kondisi bumi tidak memungkinkan. Air yang di dalam tanah dapat menjadi sumber air. Bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, manusia dapat memanfaatkan air untuk mencuci, minum, mandi, dan lain-lainnya. Hewan juga dapat memanfaatkan untuk mandi dan minum. Tumbuhan juga bisa memanfaatkannya untuk membantu proses fotosintesis. Dampaknya, krisis air bersih. Pada kenyataannya, 97,5% air di bumi adalah air laut dan air payau yang tidak dapat dikonsumsi. Sisanya hanya 2,5% adalah air tawar yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari 2,5% sumber air tawar tersebut yang dapat dipakai manusia hanyalah 0,003% saja, karena sebagian besar air tawar di bumi tersimpan adalah bentuk es dan geyser atau endapan salju, sehingga cadangan air bersih terbagi secara tidak merata di permukaan bumi. Hal tersebut dapat menyebabkan krisis air bersih di daerah-daerah tertentu. Banyak faktor yang dapat memicu terjadinya krisis air bersih. Faktor utama pemicu kelangkaan air bersih adalah overpopulasi yang diiringi dengan meningkatnya pertumbuhan industri. Akibatnya, ekosistem air berubah seperti yang terjadi di beberapa wilayah, misalnya di kota Surabaya, Jawa Timur, dan Jakarta. Faktor lain yang dapat menyebabkan kelangkaan air bersih adalah konflik yang berkepanjangan seperti yang terjadi di Palestina dan Pakistan. Konflik perebutan lahan dan peperangan dapat menyebabkan polusi air yang diakibatkan oleh bahan-bahan kimia berbahaya. Selain itu, kekeringan yang terjadi di wilayah dengan curah hujan yang rendah juga dapat mengakibatkan krisis air bersih. Demikian pula dengan aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti eksploitasi hutan berlebihan tanpa diimbangi dengan reboisasi. Akibatnya, terjadilah perubahan iklim yang tidak menentu sehingga dapat menyebabkan bencana kekeringan di berbagai wilayah.
Manfaat siklus air. Yang ke-1, ketersediaan air di bumi jadi terjamin. Air juga digunakan untuk membantu perkebunan, misalnya untuk mengairi tanaman di lahan pertanian. Kedua, siklus yang terus berjalan menjaga ketersediaan air bersih. Air juga digunakan untuk membantu perkebunan, misalnya untuk mengairi tanaman di lahan pertanian. Ada juga manfaatnya, yaitu objek wisata, air terjun, kabut, sungai, bawah tanah, sumur, gelombang, laut, hujan, awan, dan aliran sungai adalah satu kesatuan sistem hidrologi lingkungan yang terbentuk karena siklus hidrologi selama beratus-ratus tahun akan memberikan pemandangan yang luar biasa dan cocok untuk pengembangan pariwisata. Jika tidak ada sistem hidrologi, sangat mustahil keindahan ini didapat. Yang kedua, sumber daya untuk kehidupan. Air adalah kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Tanpa air tidak akan terjadi kehidupan. Air adalah unsur utama penyusunan sel dan tingkatan organisme lainnya. Dalam proses oksidasi, biologi, dan metabolisme pun, air sangat dibutuhkan sebagai penyambung elektron dan fotolisis air. Biji bisa tumbuh menjadi tunas karena ada proses imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam biji. Tumbuhan berkembang biak membutuhkan air. Yang ketiga, suplai air. Air yang ikut dalam siklus hidrologis sebesar 521 kilometer per kubik per tahun. Air tersebut digunakan oleh seluruh makhluk hidup di permukaan bumi berdasarkan hitungan kebutuhan air semua makhluk hidup yang terpenuhi. Yang keempat, pencuci biosfer. Lapisan biosfer merupakan lapisan makhluk hidup yang di dalamnya termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Biosfer terdapat di kawasan litosfer, hidrosfer, atau atmosfer. Dalam aliran hidrologis, siklus ini melewati 3 kawasan itu, dan air menjadi salah satu bagian pokok yang mendukung kehidupan, salah satunya sebagai pelarut dan cairan tubuh makhluk hidup. Air juga berfungsi untuk pembersihan biosfer. Ketika hujan, air akan membersihkan polusi udara di atmosfer dan menurunkannya ke permukaan bumi. Fungsi lain air di permukaan adalah melarutkan unsur hara, sisa kegiatan manusia, dan segala limbah hasil kegiatan manusia, baik limbah padat maupun cair. Semua menyatu di sungai dan terbawa muara laut, sedangkan air tanah bebas dari limbah sehingga banyak dimanfaatkan manusia untuk sehari-hari. Sekian penjelasan materi tentang siklus air dan dampak bagi kehidupan makhluk hidup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.